Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, Cabang Sakura dan Bandung Selatan serta SCC. Kembali kita mengikuti ibadah online hari ini. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa yang setia, Bapa yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan bagi kami. Sepanjang 1 minggu lamanya Bapa sampai pada hari ini Tuhan. Di hari yang ke-7 ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Rindu untuk memuji memuliakan Engkau, rindu untuk menyembah Engkau Tuhan pada hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah masing-masing Tuhan, kami akan beribadah, memuji memuliakan Engkau Tuhan secara online ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Engkau ada dimanapun, bahkan Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, kami akan beribadah ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami secara online ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau menuntun ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja melawat setiap pribadi kami masing-masing. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berkati dan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa. Baik pemimpin pujian, baik singers, baik pemain musik, dan baik juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau akan mengurapikan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan layak kami sembah. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan
Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Mari kita mau berdiri. Kita mau nyatakan sorak-sorak kita hanya kepada Tuhan kita, karena Dia layak kita tinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa yang memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Kau menjadikan kami terang-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Yes Tuhan, ku serahkan
padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, Kau genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku ini kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bawa kami, jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ini doa kami bagi bangsa ini. Yes Tuhan, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Yes, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan
seluruh bumi boleh meninggikan Engkau, Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Agustus, yaitu kebangsaan, berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan tema kita pada hari ini, pada tanggal 9 Agustus 2020 adalah menjadi pahlawan untuk membangun bangsa. Karena itu saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara boleh mengambil Alkitab saudara. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Supaya kita sama-sama baca. Hari ini saya akan membacakan sampai pada ayat yang ke-10. Untuk saudara di rumah, saudara baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh kembali mendengarkan firman Allah. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan hati, pikiran, dan perasaan kami. Agar supaya apa yang kami dengar pada hari ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan lewat sabda dan firman-Mu. Dalam kemuliaan-Mu yang luar biasa itu, kami percaya Engkau akan bekerja dengan luar biasa juga. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Nehemia pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 20. Saudara baca di rumah yang lainnya ya. Nehemia diutus ke Yerusalem. Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan, ini bulan Maret kira-kira, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, ayat yang kedua, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat yang kelima Bapak Ibu. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat yang keenam, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ketujuh, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat yang ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ayat yang ke-9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja
Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ayat yang ke-10, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya maksudkan menjadi pahlawan untuk membangun bangsa, itu berarti kita harus berpartisipasi di dalam membangun bangsa ini. Ya, mungkin tidak sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang spektakuler, tetapi adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan itu kita berikan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah merdeka sepanjang 75 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat GBI Pasir Koja dan cabang-cabang dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Nehemia merupakan pendoa yang tangguh, yang menggabungkan secara seimbang antara iman kepada Allah dan perencanaan membangun tembok Yerusalem secara matang. Tunduk kepada kehendak Allah dan waktu Allah. Pemimpin yang memulai perannya dari titik nol sampai berhasil sebagai pahlawan pembangunan tembok Yerusalem yang dibangunnya dalam waktu 52 hari. Terdapat di dalam Yehemia pasal 6 ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui caption ini saya memperlihatkan saudara bagaimana Yerusalem pada saat Nehemia di tahun 445 sebelum Masehi. Luas kota Yerusalem adalah 125,1 km persegi. Dan kota ini tadi kita telah baca di dalam ayat yang ketiga tadi saudara. Ya, kota ini telah hancur, temboknya rusak. Itu sebabnya Nehemia yang sangat nasionalisme ini, dia merindukan untuk kembali mendapat utusan dari Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kita ingat bagaimana bangsa ini, bangsa Indonesia yang sedang mengalami goncangan seluruh dunia saya kira dengan adanya pandemi COVID-19 ini saudara, di mana ekonomi mengalami masalah. Dalam penelitian yang kemarin saudara dikatakan Indonesia mengalami penurunan ya, minus 5% lebih kira-kira ya. Dan ini masalah bagi bangsa kita. Tapi marilah kita berdoa, marilah kita seperti Nehemia ikut membangun bangsa kita dengan jalan mengikuti apa yang pemerintah harapkan. Demikian juga saya memperlihatkan saudara bagaimana tembok Yerusalem yang berdiri dengan megah ini saudara ya. Panjang dinding tembok Yerusalem adalah 4.018 km atau 2.496,6 mil. Tinggi rata-rata tembok itu adalah 12 meter. Nah, kira-kira 39,37 kaki. Dan ketebalan rata-rata dari dinding tembok Yerusalem itu adalah 2,5 meter. Ya, kira-kira 8,2 kaki. Pada dinding juga terdapat 34 menara pengawas dan 8-10 pintu-pintu gerbang yang ada saudara sekalian. Itulah gambaran sekilas tentang kota Yerusalem, tembok yang hancur, tembok yang mengalami kerusakan fatal itu. Dan Nehemia sebagai seorang nasionalis bangsa Israel, dia berkata kepada Raja Artasasta untuk diberikan kesempatan kembali ke negaranya untuk membangun kembali sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Poin yang ke-1 dari renungan pada pagi hari ini ialah keteladanan doa Nehemia dan seorang pahlawan bangsa yang visioner. Pandangan ke depannya luar biasa, tetapi didasari oleh doa. Dia tidak mendasari dengan keinginannya sendiri, hanya dengan energinya sendiri, tapi dia memulainya dengan doa. Dalam Nehemia 1, saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga, saudara. Ini hal yang bisa kita teladani bersama-sama.
Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Sebelum dia memulai pekerjaannya, sebelum dia mulai melakukan penginjilan yang merupakan tugas yang Bapa berikan kepada saya dan saudara. Demikian juga kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Ngapain di sana? Berdoa di sana. Saudara perhatikan, sebelum matahari terbit, saudara, ya, pagi-pagi benar, ya, dia melakukan doa. Very early in the morning, saudara. Dia pergi ke tempat yang sunyi, bukan untuk istirahat, bukan untuk minum kopi, bahkan bukan untuk berleha-leha, tapi dia berdoa di tempat yang sunyi. Saudara perhatikan bagaimana Nehemia membangun bangsanya. Nomor satu, dia melakukan doa. Dia berdoa sungguh-sungguh. Hari-hari ini Jaringan Doa Nasional mengadakan doa selama 40 hari Bapak Ibu. Sampai dengan tanggal 17 Agustus nanti. Doa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita berdoa sepanjang 24 jam selama 40 hari. Kita berdoa bagi bangsa. Gereja Bethel Indonesia melakukan doa secara online tiap hari, saudara. Hampir 4 bulan ini. Setiap malam kita berdoa. Kita berdoa terus. Ya, tujuannya untuk perkara-perkara apa, saudara? Itu kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita mulai ibadah dengan offline, kita siap. Karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Apa jabatan daripada Nehemia, saudara? Dia jabatannya adalah seorang juru minuman raja. Kira-kira itu kalau di Indonesia, saudara, itu kepala rumah tangga negara. Dan Nehemia itu kepala rumah tangga kerajaan. Orang yang dapat dipercaya. Karena dia mengatur menu makanan setiap hari. Dia mengatur semuanya harus berlangsung dengan higienis. Dengan bersih. Tidak boleh ada racun, tidak boleh ada wabah penyakit atau bakteri penyakit di sana. Dia bertanggung jawab. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan tanggung jawab yang luar biasa. Dan hanya orang-orang yang dapat dipercaya, saudara. Kalau saudara dipercaya sama Tuhan, waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak usah melihat pelayanan-pelayanan yang luar biasa, yang besar-besar barangkali. Itu hal-hal yang sederhana kita lakukan dengan tanggung jawab. Seorang kepercayaan Artasasta, karena dia jujur dan setia kepada bangsa dan negaranya, saudara. Ini hal yang perlu kita teladani, kita contoh dari seorang Nehemia itu. Lalu poin yang kedua dari uraian saya ini, saudara, ya. Nehemia adalah orang yang dapat dipercaya di mata para penguasa kerajaan oleh Raja Artasasta. Saudara bisa baca dalam Nehemia yang kita baca tadi, pasal 2 ayat 1 sampai 9, saudara. Ya, Nehemia mendapat tugas yang luar biasa. Bahkan raja pun melihat perubahan wajahnya ketika dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena tembok Yerusalem hancur. Reruntuhan terjadi di sana, saudara. Sehingga raja langsung bertanya kepada dia, apa yang harus saya lakukan? Ya, di ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ya, apa yang kau inginkan? What is it you want? Apa yang kamu mau? Dia tidak langsung menjawab keinginannya, saudara. Tapi saudara dengar apa kata Nehemia. Dia berkata, then I pray to the God of heaven. Lalu saya berdoa. Ya, saya kira banyak di antara kita kalau kita minta sesuatu langsung diberi, kita langsung ambil pemberian itu. Nehemia tidak. Permintaan saya harus ajukan kepada Tuhan. Dia berdoa dulu, saudara. Saya kira kehidupan doa harus dibangun di bangsa ini, saudara. Ya, sehingga berbagai macam masalah, berbagai macam pandemi yang hari ini terjadi di negara kita, saudara, di seluruh dunia, ya, saya kira ini terjadi bisa kita hadapi dengan iman kepada Kristus. Ya, kita bisa hadapi bersama-sama dengan doa, dengan ketekunan, dengan kesabaran. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Ya, seperti dikatakan juga di dalam Nehemia pasal 7 ayat yang kedua. Ya, ketika Nehemia mempercayakan pembangunan tembok Yerusalem kepada teman-temannya. Apa syaratnya yang dia minta, saudara?
Ya, dikatakan di sana dalam Nehemia pasal 7 ayat 2. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah. Ini pentingnya, sangat luar biasa. Ya, takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Wah, dapat dipercaya, takut akan Allah. Ini yang penting kita lakukan juga setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menghadapi rumah tangga, kita menghadapi pekerjaan. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini yang kehilangan pekerjaan. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ya, dia percayakan tugas pembangunan tembok Yerusalem ketika dia kembali bertemu dengan di kerajaan Artasasta, saudara. Dia percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Ini poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari Nehemia, dia memiliki rencana dan strategi dalam pembangunan bangsanya. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 16, saudara bisa baca bagaimana dia mengatur secara luar biasa, secara taktik yang bagus, strategi yang bagus, saudara, untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia juga adalah seorang patriot dan pahlawan doa. Ya, yang kita bisa baca juga di dalam tadi, Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Dia tidak serta-merta langsung menginginkan apa yang dia mau. Tapi dia ke atas dulu. Dia bertanya kepada Bapa di sorga. Dia bertanya kepada Allah semesta langit yang dia percayai pada waktu itu, saudara. Ini poin yang ketiga, saudara. Memiliki rencana dan strategi yang baik. Mari kita membangun keluarga kita. Kita membangun kehidupan rumah tangga. Kita membangun pekerjaan kita. Kita membangun kehidupan pelayanan kita. Dengan rencana dan strategi. Berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak manusiawi, saudara. Dan poin yang keempat dari uraian ini, saudara. Nehemia tidak gentar terhadap olok-olokan, hinaan musuh. Dan ia pun bahkan dianggap sebagai seorang akan memberontak kepada raja, saudara. Nah, nanti saya bacakan buat saudara juga di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Kesal kepada Nehemia karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kesejahteraan kota ini juga bergantung bagaimana kesejahteraan umat Allah di Bandung, saudara. Kita perlu mendoakan bukan hanya bangsa ini, tapi juga kota Bandung, pemerintah kota Bandung. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan di kota ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Demikian juga dengan ayat yang ke-19, saudara. Ya, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Wah, sudah diduga-duga yang macam-macam, saudara. Apakah Nehemia takut? Apakah Nehemia kecewa? Apakah Nehemia memberhentikan pembangunan itu? Tidak. Dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap berdoa. Dia tetap mengajak teman-teman yang bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Bekerja bersama-sama, saudara. Untuk melakukan pembangunan tembok Yerusalem. Dan poin yang terakhir, saudara, poin yang kelima. Nehemia percaya bahwa pekerjaan membangun tembok Yerusalem akan berhasil atas bantuan Allah semesta langit. Dalam Nehemia 2 pasal 2 ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku. Setelah dia dihina, setelah dia diolok-olok, setelah dia dianggap bahkan memberontak, dia berkata ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya dan telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Luar biasa. Dia tidak marah. Dia tidak kecewa terhadap orang-orang yang menghinanya. Orang yang mengolok-olok dia. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, saudara. Saya mau membacakan ayat terakhir bagi kita sekalian. Mazmur pasal yang ke-1, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian, saudara.
jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Walaupun dia dicemooh tadi, saudara. Ya. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 yang terakhir, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak serta-merta kita berhasil. Banyak orang ingin berhasil secara instan, tapi lupa kepada Tuhan. Ini bahaya Bapak, Ibu, Saudara. Karena kalau kita berhasil, kita akan mengatakan, itu karena saya, kebanggaan saya. Kita bisa jadi sombong. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 1, kesukaannya firman Tuhan, direnungkan siang dan malam. Tentu ada doa di sana dilakukan dengan baik. Ya, apa saja dikatakan di sana, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Saya kira ini hal yang sangat penting buat kita semuanya. Hal yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Keteladanan Nehemia ini kita perlu pelajari. Bukan kita tidak membangun bangsa ini secara pembangunan yang mungkin kelihatan hebat, kelihatan besar. Tapi kita bisa setia menurut aturan-aturan yang yang pemerintah buat. Dalam masa pandemi itu. Pakai masker. Cuci tangan. Physical distancing, social distancing. Kita perlu jaga jarak. Dengan kita lakukan hal seperti ini saja, itu berarti kita sudah melibatkan diri dalam membangun bangsa ini. Indonesia tergantung juga kepada saya dan saudara. Bukan secara, tadi saya katakan secara spektakuler. Mungkin kita terlibat dalam berdoa untuk memberkati bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan bangsa ini, saudara. Supaya kita bisa melihat, supaya ketika terjadi kesejahteraan kota ini, itu juga kesejahteraan kita sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian di dalam masa pembangunan bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus ada dan memberkati saudara. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang kami telah baca, telah kami dengar, dan yang harus kami lakukan. Dan biarlah keteladanan Nehemia boleh kami pegang, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dalam membangun negara kami Indonesia, dalam membangun keluarga kami, dalam membangun gereja kami, dalam membangun usaha dan pekerjaan kami, sehingga di dalamnya keterlibatan Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekalian yang hadir, yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebelum kita makan dan minum, saya mengajak saudara kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi daripada dari kepala kita, saudara, dan dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti saudara, ini adalah lambang peringatan buat kita sebagai tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan, dihancur-hancurkan untuk pengampunan dosa kita sekalian. Saudara berdoa sungguh-sungguh supaya anugerah Tuhan, kesembuhan dari Allah memberkati dan menyertai saudara sekalian. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat cawan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapak Sorgawi.
Terima kasih Tuhan, bahwa darah-Mu yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami akan memperingatinya pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Biarlah melalui perjamuan ini kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh kembali kepada kebenaran Allah. Kami boleh kembali kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami akan lakukannya menurut anugerah-Mu sendiri. Mari saudara-saudara kita minum cawan ini. Yang ada anggur mungkin atau ada cairan apapun yang ada di dalam gelas saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Kami percaya juga Tuhan, bahwa kehadiran-Mu di dalam rumah tangga kami, kehadiran-Mu di dalam pekerjaan kami, kehadiran-Mu terutama di dalam bangsa ini dan kota ini Tuhan, akan mendatangkan kesejahteraan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan perjamuan kudus dan doa kami. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Marsha Andini yang akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline sudah dibuka tiap minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 WIB. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Perjamuan kudus dapat dilakukan di rumah masing-masing melalui ibadah online. Ibadah offline tidak disertai dengan perjamuan kudus. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya, Marsha Andini, mewakili kru Terindah News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan telah kita dengar ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau.
Karena penyertaan bagi kami, tuntunan bagi kami di dalam kami beribadah pada hari ini Tuhan secara online. Dan sungguh kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami menaikkan harapan-harapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya jawaban itu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Di mana Engkau telah menempatkan kami untuk hidup di tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi bangsa kami lewat kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami mohon pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, amin Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan Engkau urapi mereka. Berikan mereka hikmat marifat Bapa, supaya di dalam setiap kebijakan dan keputusan apa mereka ambil, itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami berdoa juga Tuhan, buat gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, di mana umat-Mu hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu Bapa. Jadikan alat Tuhan di tengah bangsa ini Tuhan. Membawa berkat, menjadi terang dan garam di tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebagai umat-Mu Tuhan di tengah bangsa ini mau berdiri Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Kami mau membela bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan, pakai umat-Mu untuk menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa juga Tuhan Yesus. Situasi saat ini Tuhan, di mana bangsa kami sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bahkan ada krisis Tuhan, terutama krisis ekonomi yang sedang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau melawat bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gugus tugas yang saat ini sedang bekerja Tuhan. Untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Baik itu gugus tugas nasional maupun gugus tugas daerah-daerah. Biar bersinergi Tuhan Yesus dan pemerintahan daerah Tuhan. Bahkan seluruh masyarakat berperan serta di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami sedang ada di dalam new normal atau tatanan hidup baru. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan menolong setiap kami Bapa, setiap masyarakat Indonesia Tuhan, untuk memiliki rasa kesadaran, kepedulian Tuhan, untuk hidup di dalam tatanan baru ini. Supaya COVID-19 ini Tuhan boleh dapat diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kota kami Tuhan, kota Bandung ini di mana kami berada. Kami berdoa buat kesejahteraan dan kemakmuran kota ini. Kami memberkati kota ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kehidupan lebih baik, tuh kehidupan sosial, ekonomi yang lebih baik, keamanan, kenyamanan Tuhan, kesejahteraan bagi kota ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau curahkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami berdoa buat gereja kami GBI Pasir Koja Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Di mana kami berada Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan. Sesudah visi dan misi yang sudah Engkau taruhkan Tuhan bagi gereja-Mu. Untuk menjadi berkat bagi bangsa. Untuk menjadi berkat bagi kota Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. GBI Pasir Koja dan cabang-cabang Tuhan. Engkau memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat GBI Pasir Koja yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan. Mereka sedang sakit di rumah, mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Engkau menjamah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala penyakit dan kesulitan apapun. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan lawatan-Mu turun atas umat-Mu Tuhan Yesus.
mereka yang sedang dalam keadaan kesulitan Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa, Tuhan Engkau menolong, memberikan kekuatan Tuhan, bahkan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami, dan bahkan Engkau menjawab setiap doa kami, lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan kehadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengangkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, pahlawan-pahlawan doa seperti Nehemia, tetaplah di tempatmu bersama dengan seluruh keluarga dan handetolan yang ada bersama dengan engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.